Selamat pagi Pak Hermanto, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 dengan kelas KJ 301 dari Universitas Esa Unggul ingin mempresentasikan pajak penghasilan PPh 23 dan 22. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Clay Sapero Dena Susanto dengan NIM 202101021142. Yang kedua adalah Dewi Kritina Limbong dengan NIM 202101021140. Yang ketiga ada Pika dengan NIM 202101021121 dan dengan saya sendiri Tabita Oktaviani Lestari dengan NIM 202101021123. Dalam slide ini saya akan menerangkan pajak penghasilan atau PPh pasal 22. PPh 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintahan baik pusat maupun daerah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Oke, saya akan menjelaskan tentang di slide pertama, yaitu tentang pemungut pajak PPh 22. Pemungut pajak PPh 22 itu kalau menurut peraturan yang tertera itu dipungut oleh bendahara pemerintah yang pertama, dan termasuk orang-orang atau individu-individu yang berkaitan dengan kepemerintahan, contohnya seperti bendahara pemerintah tadi saya udah sebutin, instansi daerah dan sebagainya. Terus pasal PPh itu diterapkan oleh wajib pajak itu kalau yang nggak punya NPWP itu biasanya itu dia 100% lebih tinggi daripada orang-orang yang punya NPWP. Jadi biasanya mungkin kalau yang nggak punya NPWP yang punya NPWP misalkan dia 1 juta, yang nggak punya NPWP itu bisa 10 bahkan 100, kurang lebih kayak gitu. Terus yang mungut pajak itu juga bukan dari pemerintah aja ya, dari swasta juga bisa. Contoh kayak mungkin dia dari ini restoran, dari PPN. Terus barang-barang mewah kayak sepatu, kalau sepatu contohnya kayak Jordan, terus kayak Balenciaga, Gucci dan sebagainya. Itu kan itu ada pajaknya. Kalau barang mewah itu ada pajak. Biasanya kalau kita beli barang mewah itu kan ada sertifikat atau suratnya gitu. Nah, di situnya tuh ada tertera pajaknya biasanya. Oke lah, kegiatan yang dikenakan pajak. Kegiatan yang dikenakan pajak itu adalah yang pertama itu badan usaha. Yang kita harus tahu dulu itu badan usaha itu pasti kena pajak. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau biasa kita sebut atau disingkat ATM, ATPM maksudnya. Salah. Yang kedua APM, agen pemegang merek. Kalau agen tunggal itu dia sendiri ya berarti ya. Kalau APM itu dia berarti ada mungkin bisa beberapa juga. Lalu importir, terus produsen importir dalam bidang bahan bakar minyak, lalu badan usaha yang bergerak dalam bidang industri baja. Lalu sesuai dengan peraturan keuangan nomor 90 garis miring PMK garis miring 03 garis miring 2015, pemerintah menambahkan bahwa pemungut PPh pasal 22 itu dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tuh yang tergolong sangat mewah itu juga dikenakan pajak. Karena barang mewah itu kan barang yang eksklusif ya, premium. Gak semua orang itu beli, karena mungkin kan biasanya orang yang beli itu orang yang udah kebutuhan primer tersiernya tuh udah tercukupi semua lah biasanya. Oke, kita lanjut ke slide 3, dimana ini adalah dimana
apa saja hal yang dikecualikan atau tidak dikenakan pemungutan pajak penghasilan atau PPh 22. Oke, yang pertama itu adalah impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak tentang PPh. Dan biasanya hal-hal tersebut itu harus dinyatakan dalam surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Biasanya barang-barang yang dikecualikan atau dikecualikan atau nggak dikenakan pajak itu biasanya dia terdapat surat yang langsung diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak sendiri, yang dimana itu menyatakan bahwa barang tersebut dikecualikan untuk dikenakan pajak PPh 22. Lalu yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Contohnya itu ada beberapa macam barang kayak kiriman hadiah, kayak contoh teman kalian kirim barang dari nggak usah jauh-jauh dari Malaysia ke Indonesia, itu nggak dikenakan pajak karena itu bersifatnya pribadi dan bukan transaksi ya. Jadi biasanya itu nggak dikenakan pajak. Lalu yang kedua, tujuan keilmuan juga nggak dikenakan pajak, tidak dikenakan pajak. Lalu dan juga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 juga dan pasal 7 di PP nomor 6 tahun 1969 maksudnya, tentang pembebasan atas impor sebagaimana diubah lalu ditambahkan terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988 dan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1973. Itu semua diatur tentang pembebasan atas impor atau hal-hal apa aja yang dibebaskan dalam impor dari pajak. Lalu pembayaran atas barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah ya. Lalu pembayaran untuk bahan bakar kayak minyak yang biasa kita beli, minyak bumi, listrik, gas, air minum, PDAM dan sebagainya. Lalu di slide terakhir bagian saya kita akan menjelaskan nilai impor itu adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk atau yang biasa kita sebut bahasa Inggrisnya itu cost, insurance, and freight atau biasa kita singkat CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor. Besar tarif pemungutan pajak itu ditetapkan itu biasa orang yang nggak punya NPWP itu 100% lebih tinggi daripada orang yang punya NPWP. Ketentuan ini berasal dari peraturan PPh pasal 22. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Dewi Kertina Limbong dengan NIM 20210102-140. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 4. Sifat pemungut. PPh pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang atau jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN dan non-APBN, dan penjualan barang mewah. Untuk PPh pasal 22, ada yang bersifat final dan tidak final. Untuk PPh pasal 22 yang bersifat tidak final dapat dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT. Berdasarkan pasal 1 PMK 34 tahun 2017, pemungutan PPh pasal 22 adalah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1. Impor barang dan 2. Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama
pengusaha pertambangan dan kontrak karya. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA. Pajak penghasilan PPh pasal 22 sebagai pemungut pajak atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah yang terutang akan dipungut pada saat pembayaran atas pembelian barang. 3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 4. Kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan dengan delegasi kuasa penggunaan anggaran KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. 5. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan meliputi A. PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Adikarya, PT Hutama Karya, dan PT Krakatau Steel. B. Bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. 6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. 7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. 5. Cara perhitungan PPh 22. Cara menghitung PPh 22 umum dan perhitungan PPh 22 bendaharawan atau BUMN. Contoh soal PPh pasal 22 impor. PT ABC mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai $500. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK nomor 16 atau PMK 10 tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Biaya masuk sebesar 10% dan bea masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.550 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan pajak pasal 22 dipungut bea cukai adalah, untuk rincian perhitungannya seperti yang tertera di layar presentasi berikut. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang. PT ABC berkedudukan di Kota Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2022, PT ABC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 24 juta, sudah termasuk PPN. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah, untuk rincian perhitungan seperti yang tertera dalam layar presentasi berikut. Jadi besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bandung sebesar 360.000 karena PPh pasal 22 1,5% dikali harga pembelian tidak termaksud PPN. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. 1. Pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai 825 juta. Harga tersebut sudah termaksud PPN sebesar 10%. 2. Pada bulan April, PT Gerhana yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksinya senilai 550 juta kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termaksud PPN sebesar 10%. 3. Pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual hasil produknya kepada PT Adikarya senilai
1.100.000.000, harga tersebut sudah termaksud PPN sebesar 10%. Untuk perhitungan dari soal nomor 1-3 seperti yang tertera dalam layar presentasi berikut ini. Selanjutnya, ketentuan pembayaran pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersama dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk, ditunda atau dibebaskan dan tidak termaksud dalam pengecualian dari pemungutan PPh 22 atas impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk. PPh pasal 22 terutang dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor barang. Pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas, tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan disetorkan bersama dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Penjualan hasil produksi oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, terutang dan dipungut pada saat penjualan. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Pika dengan NIM 202101021121. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keenam adalah pemotong pajak PPh 23. Pembayaran bukti potong dan pelaporan PPh pasal 23. Pembayaran PPh 23 dibayarkan oleh pihak pemotong melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Dengan jatuh tempo pembayaran PPh 23 dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua adalah bukti potong. Bukti potong PPh 23, pihak pemotong harus membuat bukti potong untuk pihak yang dikenakan pajak dan untuk melakukan pengisian pajak pada e-filing di online pajak. Jadi, bukti potong rangkap 1 untuk pihak yang dikenakan pajak dan bukti potong rangkap 2 untuk pihak yang melakukan e-filing. Pada bulan September 2020, berlaku Cap 368-PJ-2020 yang berisikan kewajiban bagi WP, yaitu wajib pajak, untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT PPh pasal 23 atau 26 secara online melalui e-Bupot DJP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Untuk yang ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh pihak memotong dengan mengisi SPT PPh pasal 23 atau 26 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak online dan e-filing gratis di online pajak dengan jatuh tempo pelaporan PPh 23 yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Yang ketujuh adalah WP PPh 23. Pengertian WP. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal yang identik dengan wajib pajak adalah nomor pokok wajib pajak, yaitu NPWP. Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan, di mana nomor ini dapat dipergunakan oleh wajib pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri wajib pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dasar PPh 23 wajib pajak. Dasar PPh 23 sendiri ada dalam UU PPh. Disebutkan bahwa subjek pajak yang dikenai PPh 23 adalah wajib pajak orang pribadi, dalam negeri, dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap sendiri adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Dan dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang melakukan kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha. Untuk pemotongnya sendiri,
adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi yang ditunjukkan oleh DJP. PPh Pasal 23 Non-NPWP. Sebagai wajib pajak pemungut jenis pajak PPh 23, jenis tarif PPh 23 tanpa NPWP, agar penghitungannya benar dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113-PMK.03/2022. Wajib pajak orang pribadi masih perlu melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP bagi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Penggunaan NIK sebagai NPWP oleh wajib pajak orang pribadi juga masih terbatas untuk mengakses layanan perpajakan di OJP online. Bagi wajib pajak yang NIK-nya belum aktif, maka akan tetap dianggap tidak memiliki NPWP. Wajib pajak yang memiliki NPWP maupun tidak, besar tarifnya telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan memiliki perhitungan berbeda. Maka, bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, perhitungan tarif pajak penghasilan PP Pasal 23 juga akan berbeda dengan yang ber-NPWP. Tarif PPh 23 yang memiliki NPWP. Yang pertama, jenis tarif pajak penghasilan 23 sebesar 15%. Tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atau atas dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus atau sejenisnya, selain yang dipotong oleh PPh 21. Pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis, perusahaan asuransi, serta pembagian sisa hasil uang koperasi. Untuk bunga, didefinisikan sebagai diskontro, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara untuk royalti, didefinisikan sebagai imbalan atas penggunaan hak yang dimiliki oleh wajib pajak yang bersangkutan. Perhitungan dilakukan secara langsung pada penghasilan bruto yang didapatkan. Contohnya, penghasilan bruto yang didapatkan adalah sebesar 10 juta. Maka pemotongan PPh 23 besarnya adalah 10 juta dikali 15%, yaitu 1.500.000. Tarif PPh 23 yang memiliki NPWP. Yang kedua yaitu jenis tarif pajak penghasilan 23 sebesar 2%. Untuk sumber penghasilan pada PPh 23, jenis kedua ini adalah dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Namun demikian, sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan tidak dimasukkan dalam pemotongan pajak ini. Acuan regulasi bakunya adalah Pasal 4 Ayat 2 Bagian D Undang-Undang PPh. Tarif 2% untuk PPh 23 juga berlaku buat jumlah bruto imbalan jasa teknik. PPh 23 jasa konstruksi, manajemen dan jasa konsultan, jasa penilaian, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa perancang, jasa pengelolaan limbah, jasa penerbitan atau pencetakan, jasa penerjemah, jasa sertifikasi, dan setiap jasa yang diatur kemudian dalam Peraturan Kementerian Keuangan. Contohnya, penghasilan bruto yang didapatkan sebesar 5 juta rupiah, maka PPh Pasal 23 yang harus dibayarkan adalah sebesar 5 juta dikali 2%, sama dengan 100.000 rupiah. Tarif PPh 23 non-NPWP. Tarif PPh 23 bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak adalah 15% dan 2%. Jika ternyata wajib pajak tidak mempunyai NPWP, maka tarif PPh 23 non-NPWP ini adalah 2 kali lipat dari tarif normalnya. Maka pemotongan tarif PPh 23 tanpa NPWP adalah sebagai berikut. Yang pertama,
tarif PPh non-NPWP sebesar 30%. Besar tarif PPh tidak punya NPWP sebesar 30% ini berasal dari tarif pajak penghasilan pasal 23 yang sebesar 15% untuk jenis penghasilan seperti yang sudah diterbitkan pada tarif pajak NPWP. Jadi, dari tarif dasar tarif PPh 23 normal sebesar 15%, dikalikan 2, maka hasil tarifnya adalah 30% untuk tarif PPh 23 tanpa NPWP. Contoh, PT AAA memberikan royalti kepada B sebagai pemilik hak cipta atas karyanya senilai 8 juta rupiah. Royalti merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Karena B tidak punya NPWP, maka PT AA akan memotong PPh 23 atas pembayaran royalti kepada B sebesar 30%. Cara penghitungannya adalah 30% dikali 8 juta rupiah, yaitu 2.400.000 rupiah. Untuk yang kedua adalah tarif PPh non-NPWP sebesar 4%. Begitu juga dengan tarif PPh 23, wajib pajak tanpa NPWP 4%, ini berasal dari dasar tarif normal pajak penghasilan pasal 23 yang sebesar 2%. Untuk jenis penghasilan seperti yang sudah disebutkan pada tarif pajak NPWP. Tarif pajak penghasilan pasal 23 normalnya sebesar 2%, dikalikan 2, maka hasilnya adalah 4% untuk tarif pajak PPh 23 tidak punya NPWP. Contohnya adalah PT BBB menggunakan jasa penerjemah C sebagai penyedia jasa penerjemah tersebut dan membayarkan biaya penerjemah sebesar 15 juta rupiah. Jasa penerjemah merupakan jenis jasa yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Karena C tidak memiliki NPWP, maka PT BBB akan memotong PPh 23 atas pembayaran penerjemah tersebut kepada C sebesar 4%. Cara penghitungannya adalah 4% dikali 15 juta rupiah, sama dengan 600.000. Yang kedelapan adalah objek PPh pasal 23. Objek pajak PPh 23 ada 6. Yang pertama adalah dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, dan yang keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dalam hal ini, berarti yang termasuk objek PPh pasal 23 yaitu apabila yang menerima jenis penghasilan ini adalah selain WP yang harusnya dipotong PPh pasal 21. Yang kelima adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang keenam adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Dengan demikian berarti yang merupakan objek PPh pasal 23, yaitu apabila menerima jenis penghasilan ini adalah selain wajib pajak yang harusnya dipotong PPh pasal 21. Yang bukan objek PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang bukan objek PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi merupakan objek PPh yang bersifat final. Yang keempat, ada bagian laba yang bukan objek PPh. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan Menteri Keuangan, yaitu PMK 251-PMK.03-2008. Perkenalkan, saya Tabita Oktaviani Lestari dengan NIM 2021-0102-123 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ke-9, penghasilan yang dikecualikan dari PPh pasal 23.
PPh Pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keempat adalah sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Yang kelima, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Selanjutnya nomor 4, penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB, potongan atau pungutan PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari potongan atau pungutan PPh. Yang kelima adalah penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui pihak lain dari sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan penggunaan jasa. Yang keenam adalah pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Selanjutnya ke-10, kita akan membahas tarif dan perhitungan PPh 23. Pengertian tarif PPh 23. Tarif PPh 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah, dan penghargaan serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh 21. Selanjutnya saya akan membahas dua jenis tarif pajak. Subjek pajak yang dikenai tarif PPh 23 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sementara itu, pemotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan aturan yang berlaku dan tercantum dalam Undang-Undang PPh, tarif PPh 23 dibedakan atas dua jenis. Yang pertama adalah tarif PPh 23 sebesar 5%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPh Pasal 21. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang PPh, dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis dari perusahaan asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak. Selanjutnya yang nomor 2, tarif PPh 23 sebesar 2%. WP diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini. Dasar hukumnya dapat kita temukan pada Pasal 4 Ayat 2 bagian D. Tarif ini juga berlaku untuk jumlah bruto dari imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Selain itu, ada beberapa jenis jasa lain yang dikenakan tarif PPh 23 2%, yaitu jasa penilai, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa perancang,
jasa pengolahan limbah, jasa penerbitan atau percetakan, jasa penerjemahan, jasa sertifikasi, dan lain sebagainya, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya saya akan menerangkan contoh perhitungan PPh pasal 23. Perhitungan pasal PPh 23 dengan tarif pemotongan 2%, contohnya sebagai berikut. PT Aneka memberikan jasa konsultasi kepada CV Harapan Satya pada bulan Agustus tahun 2023 dengan imbalan sebesar 20 juta dengan tunai. Maka perhitungan PPh 23 untuk pendapatan ini adalah 2% dikali penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu sebesar 20 juta. Jadi 20% dikali 20 juta sama dengan 400.000. Besar PPh pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Aneka adalah sebesar 400.000 dan harus dilaporkan oleh CV Harapan Satya ke kantor pajak. Contoh selanjutnya yaitu perhitungan PPh 23 dengan tarif potongan 15%. Contohnya, Rapat Umum Pemegang Saham PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3M kepada PT Perkasa yang memiliki saham 10%. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen yang diterima PT Perkasa dikenai PPh 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta, yaitu perhitungannya 3M dikali 10%. Lalu, jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah 45 juta. Perhitungannya dari 300 juta dikali 15%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.